In Britain, I think I'm gonna skip it. That math test took a lot out of me. adalah salah satu mahasiswa ya dengan skor tertinggi ya, atas nama Muhammad Syahi. Oke, congratulations. Clap your hand please. Nggak ada tepuk tangannya nih. Oke. Ya, oke. Ini Muhammad Yakub. Skornya berapa Muhammad Yakub? 579 ya. Udah bisa S3 atau keluar negeri. 550 biasanya. Congratulations. Oke, ini dia the best TOEFL scorer at Potensi Utama for this year. Oke, what's your score, Habib? 623. Wah, itu better than my score, I think ya. Skor TOEFL-nya lebih besar dari saya tuh. Oke, Habib ya. Ini juga salah satu mahasiswa dengan TOEFL skor tertinggi di Potensi Utama. Dengan siapa nih? Muhammad Zulfi Habib. Oke, TOEFL skornya berapa? 530-an ya, dari prodi Informatika. Oke, sekarang saya sudah bersama Ibu Ratih Puspasari MKom selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang agenda yang baru saja kita lakukan barusan ya Bu dengan Britain English Education. Jadi tadi ada penyerahan sertifikat untuk top 5 best scorer TOEFL gitu ya. Dan rata-rata itu mahasiswa dari FTIK. Oke, gimana tuh Bu? Ya, saya sangat-sangat bersyukur ya. Biasanya kita laksanakan Britain ini skor untuk mahasiswa terbaik ini ya baru tahun ini yang is the best. Saya rasa ya. Ada 5 orang dari keseluruhan dari sekitar 1.000 mahasiswa yang mengikuti Britain. Alhamdulillah 4 dari FTIK. Saya sangat-sangat berapresiasi dengan kegiatan ini ya. Biasanya kita setiap tahun itu tidak ada sih seperti ini gitu Pak Azari. Ini alhamdulillah tahun ini memang mahasiswanya sangat luar biasa. Walaupun di tengah pandemi ya, perkuliahan dilakukan secara daring, tetapi mereka memang sangat-sangat memberikan kontribusinya ke kampus. Bahwa saya tidak menutup kemungkinan daring itu juga memberikan prestasi yang sangat wah lah gitu. Iya gitu. Oke, ini sesuatu yang membanggakan. Sangat membanggakan. Saya sangat bangga sekali untuk yang tahun ini pelaksanaan TOEFL itu memang bermanfaat untuk mahasiswa kita ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih banyak lagi yang mendapatkan skor tertinggi Pak Azari. Saya berharap adik-adik kelas ya terutama yang mau menduduki semester atas ini ya, karena biasanya kan kita pelaksanaan TOEFL ini dilaksanakan untuk anak-anak semester atas tuh semester 7, semester 6 gitu ya. Jadi bagi adik-adik ya jangan putus asa walaupun kita pandemi, kita bisa memberikan karir yang lebih baik di kampus ya. Walaupun belajar kita secara daring, tapi jangan putus asa. Daring itu bukan mematahkan untuk semangat kita belajar itu menjadi lebih rendah. Seharusnya lebih bersemangat ya. Apalagi sebenarnya kalau daring ini kita bisa tidak gaptek jadinya. Kan tidak gaptek ya. Selama ini kita tidak pernah menggunakan Zoom, ini bisa gunakan Zoom. Kita bisa gunakan e-learning yang selama ini kita
tidak kita gunakan, learningnya ini bisa kita gunakan. Seperti itu saja. Pasti ada hikmah lah Ibu ya. Ada positifnya ada pastinya. Oke, hikmah positif ya, walaupun kita sedang masa pandemik ya, pandemik juga belum berakhir, tapi adik-adik harus tetap semangat ya untuk terus belajar untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik ya. Oke, jadi kalau untuk kegiatan TOEFL ya Bu ya. Jadi setiap tahun kan pihak FTIK nih yang biasanya paling antusias tuh untuk mengikuti kegiatan TOEFL ini setiap tahunnya gitu Bu ya. Jadi kalau tiap tahun juga kontributor terbanyak untuk peserta TOEFL itu dari FTIK, dan itu merupakan sebuah kewajiban ya Bu. Salah satu syarat wajib administrasi itu. Jadi kira-kira apa sih Bu? Kira-kira yang menjadi atau menjadi latar belakang gitu ya pihak FTIK ini mewajibkan mahasiswanya untuk ikut tes TOEFL. Kenapa saya ini ya mewajibkan anak-anak ini ikut TOEFL? Karena salah satunya pasti dunia kerja ini, walaupun kita berada di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini bukan perusahaan lagi dari Indonesia, tapi melainkan dari luar negeri. Makanya saya mewajibkan anak-anak dari FTIK ini untuk mengikuti TOEFL sebagai pembekalan mereka di bidang bahasa Inggris. Karena kebetulan di FTIK ini kan belajar bahasa Inggrisnya hanya di semester 1 dan 2 ya. Di semester selanjutnya itu sudah mata kuliah inti yang berbau dengan ilmu komputer. Jadi kalau misalnya semester 1 dan 2 hanya pembekalannya dasar ya, walaupun di SMA, SD, SMP itu ada bahasa Inggris juga, tetapi kan tidak secara mendalam. Tidak seperti yang ada di Fakultas ISK ya, tepat gitu ya, yang lebih dalam. Makanya saya mewajibkanlah anak-anak ini untuk ikutlah sampai di mana sih bahasa Inggris mereka. Itu. Nah, supaya mereka bersemangat lagi ya. Ini merupakan salah satu syarat untuk meja hijau. Jadi kalau misalnya mereka tidak mengikutinya, mohon maaf, meja hijaunya akan agak sedikit dipending seperti itu. Karena gini ya, ini kan bukan sesuatu yang merugikan. Ini pastinya menguntungkan untuk mahasiswa. Ya, di mana sih belajar bahasa Inggris atau mengikuti untuk mendapatkan sertifikat bahasa Inggris ini dengan harga yang murah. Setahu saya tuh mahal untuk mendapatkan sertifikat itu gitu. Sedangkan yang untuk kompetensi ilmu komputer saja sangat mahal sampai 1 juta lebih gitu ya. Nah, sampai saat ini ilmu komputer itu pun masih sedikit ya untuk kompetensinya, masih cari-cari lagi kami. Jadi alhamdulillah nih Briton mau nih memfasilitasi kita dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Briton yang sudah memberikan kesempatan untuk potensi utama, memberikan pelatihan dan ujian kompetensi untuk anak-anak yang ada di FTIK. Yang pasti ini sebuah kesempatan dan peluang yang sangat baik sekali. Benar, sangat berpeluang sekali. Sangat berpeluang. Ya, jadi saya quote tadi pernyataan dari Ibu Dekan ya. Jadi tidak ada ruginya yang pasti ya adik-adik mengikuti pelatihan dan juga tes TOEFL ini, karena ini sangat bermanfaat ya. Penguasaan bahasa Inggris itu sangat penting untuk memenangkan dunia kerja ya, dan juga bisa diikuti dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya. Dan untuk mahasiswa FTIK ini juga merupakan salah satu syarat wajib ya, syarat wajib administratif sebagai untuk penyelesaian studi ya, yang mau sidang nanti syaratnya salah satunya adalah ini ya. Jadi wajib ikut tuh untuk anak Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Oke, mungkin Ibu tadi ada apa ya? Tadi secara sekilas Ibu sudah menyimpulkan dan juga ada kesan dan harapan gitu. Ini bisa sekali lagi Bu, kira-kira Ibu punya harapan apa nih untuk anak-anak semester 7 yang mau sidang ya, dan juga mungkin adik-adik nanti yang mau harus mengikuti TOEFL ini? Ya, saya sangat berharap untuk mahasiswa yang ada di FTIK, khususnya untuk anak semester atas ya, anak semester 7 dan 8, tetap semangat ya. Karena semakin ke atas kita menuju, itu pasti angin semakin kencang. Karena apa? Karena godaan semakin banyak gitu ya. Dimana kita sudah mengalami kejenuhan ya. Kita sudah belajar 3 tahun, otomatis di tahun keempat itu sudah mulailah angin bergoyang itu sangat-sangat kencang. Jadi tetap semangat ya. Saya berharap juga mahasiswa yang ada di FTIK ini lulus semua dengan tepat waktu ya, dengan nilai yang terbaik. Kemudian ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen khususnya yang ada di FTIK itu sangat
bisa membantu kalian untuk masa depan kalian, untuk karir kalian di dunia kerja ataupun di dunia wirausaha ya, karena sekarang sudah arahnya ke entrepreneur, startup. Mudah-mudahan sangat memberi berkah untuk kalian, bermanfaat untuk kalian ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh dosen-dosen yang ada di Potensi Utama. Apalagi ini sudah ada fasilitas bahasa Inggris ya, walaupun di FTIK bahasa Inggrisnya tidak secara khusus, tetapi dengan adanya Briton ini, dengan adanya pelatihan dan uji kompetensinya bisa memberikan hal yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Ratih atas kesempatan wawancara dan juga encouragement ya, semangat nih untuk para mahasiswa ya, agar tetap punya fighting spirit walaupun kita di masa pandemi harus tetap on fire ya untuk menggapai cita-cita kita. Oke, thank you very much Bu Ratih. Terima kasih.